ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab atau mengambil beberapa bagian besar dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Al-Allamah Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan tentang al-iqtihadat atau persekusi terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya yang digencarkan oleh kaum kufar Quraisy Makkah saat itu, di mana kita sudah mengetahui bahwa rencana mereka dalam mempersekusi Nabi SAW dan para sahabatnya itu merupakan sebuah keputusan yang muncul dari hasil rapat, dari hasil musyawarah, dari yang mereka langsungkan, dari yang mereka adakan di kota Makkah, di mana mereka sepakat bahwa bagi siapa saja yang merupakan pemuka suku, pemuka kabilah, maka bawahan-bawahan dari kabilah mereka, jazakallahu khairan, bawahan-bawahan mereka harus diadab apabila terlihat masuk Islam. Jadi kalau pemuka suku, maka dia akan mengadab atau memberi siksa bawahannya. Kalau dia punya budak, maka dia siksa budaknya. Kalau dia misalnya kepala keluarga, maka dia siksa keluarganya. Kalau dia orang berada, maka dia bisa siksa atau memberikan adab bagi orang-orang yang tidak memiliki perlindungan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan beberapa contoh di mana pemuka-pemuka Quraisy atau anggota-anggota keluarganya memberikan adab terhadap kaum muslimin. Di antaranya sudah kita sebutkan kisah tentang Uthman ibn Affan dan Mus'ab ibn Umair, di mana Uthman ibn Affan maupun Mus'ab ibn Umair ini merupakan dari kabilah atau suku yang terhormat, sehingga saat itu yang bisa memberikan adab atau menyiksa mereka tentulah harus dari keluarganya. Adapun suku-suku yang lain maka mereka nggak bisa main hantem begitu saja, nggak bisa, karena ada perlindungan. Tetapi kalau dalam satu suku, dalam satu keluarga, maka ini bisa dilancarkan. Dan insyaallah taala kita akan masuk kepada contoh-contoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki perlindungan, baik orang biasa-biasa saja ataupun yang statusnya itu adalah sebagai budak. Yang pertama, kata penulis rahimahullah taala, wa kana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yu'adzabu hatta yafqida wa'yuh wa la yadri ma yaqul. Yang pertama di sini dibawakan oleh penulis adalah Suhaib ibn Sinan. Suhaib ibn Sinan orang Rum, orang Romawi, dia masuk Islam. Tapi tentunya sebagai orang Romawi masuk ke kota Mekah, masuk Islam, dia nggak punya siapa-siapa. Dia bukan orang Arab, sehingga tidak memiliki perlindungan. Maka di sini kata penulis, yu'adzabu hatta yafqida wa'yuh wa la yadri ma yaqul. Diadab sedemikian rupa, disiksa sedemikian rupa sampai tidak sadar, akalnya itu hilang. Dan terkadang itu Suhaib ibn Sinan itu ketika diadab bergumam, sedangkan gumamannya itu gak jelas, orang-orang gak ada yang tahu dia ngomong apa. Ini orang ngomong apa gitu ya. Saking sakitnya dan saking kesadarannya itu sudah hilang sedemikian rupa. Subhanallah. Yang pertama Suhaib bin Sinan.
Yang kedua, dan ini masyhur, yaitu Bilal ibn Rabah. Wa kana Bilal maula Umayyah bin Khalaf. Bilal itu merupakan saat itu adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Sehingga menurut hasil musyawarah, keputusan rapat, ya kalau kamu punya budaknya masuk Islam, ya berarti tugas kamu adalah menyiksa dia sampai dia murtad dari Islam. Itu tugasnya, tanggung jawabnya. Maka disiksalah oleh Umayyah bin Khalaf. Fakana Umayyah yadau fi unuqi habla. Jadi Bilal itu disiksanya salah satu bentuknya adalah ditaruh tali di sini, diikat gitu. Subhanallah, kayak binatang. Diikat kayak binatang di sini. Thumma yuslimuhu ila as-sibyan. Kemudian setelah diikat pakai tali, talinya itu dikasih ke anak-anak kecil kota Mekah. Dikasih ke anak-anak kecil kota Mekah. Kemudian yatufuna bihi fi jabali Makkah. Kata si Umayyah bin Khalaf, dia bilang ke anak-anak kecil, nih, bawa keliling ke kota Mekah. Jadi Bilal bin Rabah ditarik sama anak kecil. Anak-anak kecil kemudian diarak keliling kota Mekah. Wa yajrunahu hatta kana al-hablu yu'athiru fi unuqihi. Dan terkadang yang namanya ditarik itu pasti kan, ya namanya kita manusia normal itu ketika ditarik kita ada berontak gitu. Gak mau, jangan dong. Disuruh ke kanan kita maunya ke kiri. Kita kira ke kiri, dia nariknya ke kanan. Sehingga talinya itu yu'athir, memiliki bekas di lehernya Bilal radhiyallahu an. Tatkala diarak seperti itu, Bilal radhiyallahu an bilang wa huwa yaqulu ahadun ahad. Maka yang terdengar dari Bilal radhiyallahu an adalah ahadun ahad. Satu maksudnya adalah bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umayyah yashudduhu shaddan thumma yadribuhu bil asa. Kadang juga Umayyah, yaitu tuannya si Bilal ini, itu memukul Bilal pakai tongkat besar. Pakai tongkat besar. Bil asa wa yulji'uhu ila al-julus fi harri syams. Atau kalau enggak dipukul, Bilal radhiyallahu an itu dijemur. Mending kalau dijemur banyak pohonnya. Ini di padang pasir, enggak ada pohon di situ. Sehingga kalau dijemur, ya dijemur. Padang pasirnya aja itu udah panas. Dan matahari itu langsung menyengat secara langsung tanpa ada penghalang. Wa huwa 'alal ju'. Dan ketika dijemur, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dijemur di atas keadaan kelaparan. Di atas keadaan kelaparan. Wa asyaddu min dzalika kullihi annahu kana yukhrijuhu idza hamiyat adh-dhahirah. Dan dijemurnya itu dipilih jam-jamnya. Bukan jam 8 dijemur, enggak. Dipilih ketika hari itu paling panas. Panasnya ini jam berapa nih? Paling menyengat itu jam berapa? Barulah dikirim. Baru ada isi keluar, udah. Di situ aja. Dijemur pada saat hari sedang paling panas-panasnya. Tsumma ya'mur bis-sakhratil 'azimah. Kadang juga pernah si Umayyah ini dia menyuruh ya'mur bis-sakhratil 'azimah, menyuruh sebuah batu besar, dan kisahnya masyhur, untuk ditaruh kepada ala sadrihi, ditaruh di atas dadanya. Tsumma yaqulu la wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si Umayyah ini dia bersumpah, demi Allah, dia bilang kepada si Bilal, demi Allah antum enggak mau murtad, bakalan begini terus. Bakalan begini terus sampai kapan? Hatta tamut. Sampai kamu mati, aw takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau enggak mati, kalau memang enggak mau, kamu kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau wa ta'budal Lata wal Uzza. Dan kamu juga menyembah, memberikan ibadah kepada Lata wal Uzza. Fayaqulu wa huwa fi dzalika ahadun ahad. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tatkala disiksa sedemikian rupa, maka yang terdengar dari lisan beliau radhiyallahu taala anhu adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Wa marra bihi Abu Bakar. Maka tatkala ditaruh batu besar seperti itu, subhanallah, alhamdulillah, lewat
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yauman wa hum yasna'una dzalika bihi fashtarah. Maka saat itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membebaskan beliau radhiyallahu anhu. Yang kalau sudah dibebaskan berarti dia bukan tuannya lagi. Yang kalau sudah bukan tuannya enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena sekarang dia adalah yang ngebebasin itu orang lain, Abu Bakar. Jadi udah bukan punya dia lagi. Sudah bukan punya dia lagi. Jadi kalau misalnya mau ngapa-ngapain Bilal berhadapan sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sejak saat itu maka Umayyah enggak bisa membuat apa-apa lagi terhadap Bilal radhiyallahu taala anhu. Suhaib udah, Bilal udah, wa kana Ammar bin Yasir. Yang ketiga dibawakan oleh penulis di sini adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maula li Bani Makhzum. Budaknya suku Bani Makhzum. Aslama huwa wa abuhu wa ummuh. Masuk Islam bukan cuma dia saja, tetapi ayahnya dan ibunya itu juga masuk Islam. Fakana al-musyrikun wa ala ra'sihim Abu Jahlin yukhrijunahum ila al-abtahi idza hamiyat ar-ramdha. Sama. 11-12 dengan Bilal, salah satu yang mirip siksaannya itu adalah Ammar bin Yasir maupun keluarganya itu dijemur pada jam-jam tertentu. Ketika tatkala sudah mulai panas teriknya matahari, fayu'adzibunahum biharriha, sehingga mereka itu disiksa dengan panasnya matahari. Wa marra bihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabuna faqala, maka tatkala mereka disiksa sedemikian rupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berteriak kepada Yasir maupun keluarganya dengan kata-kata sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sabar karena janji untuk kalian itu adalah surga. Famata Yasir fil adzab, maka tatkala diadab seperti itu, Yasir yaitu ayahnya Ammar wafat karena enggak kuat menahan azab. Dan juga yang terkenal pula wa ta'ana Abu Jahlin Sumayyah, dan Sumayyah yaitu ibunya Ammar itu ditombak fi qubuliha, di duburnya. Famatat wa hiya awwalu syahidati fil Islam, maka Sumayyah merupakan yang pertama kali mati syahid di dalam al-Islam. Sumayyah ibunya Ammar maupun ayahnya Yasir, ini ketika masuk Islam mereka sudah berumur. Ketika masuk Islam mereka sudah berumur. Sebagaimana kata penulis di sini, wa kanat ajuzan kabirah dhaifah. Sumayyah itu tatkala disiksa dia itu udah tua renta, ajuz udah berumur, dhaifah, dan sudah lemah. Tinggal sisa si Yasir. Wa qalu, maka saat itu mereka pun berkata kepada Yasir, wa qalu lah la natrukuka hatta tasubba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua-duanya udah, tinggal kamu nih, kita enggak bakal berhenti dari memberikan siksa kepadamu sampai kamu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au taqula fil Lati wal Uzza khaira, atau kamu memuji Tuhan-Tuhan kita yaitu Latta wal Uzza. Maka saat itu Ammar bin Yasir pun tidak kuat sehingga mengucapkan apa yang dituntut oleh mereka mukrohan, secara terpaksa. Dan tentunya terpaksa di sini apabila ada ancaman-ancaman yang resikonya itu besar, seperti hilangnya nyawa seperti pada keadaan itu. Kalau ancamannya kecil, ya kalau kamu mau murtad nggak? Kalau nggak murtad nanti kamu saya tonjok. Ini bukan terpaksa. Ini bukan terpaksa. Tonjok deh Pak. Mau murtad nggak? Kalau nggak murtad nanti saya pecat. Pecat. Itu bukan terpaksa. Tetapi kalau mau murtad nggak? Kalau nggak murtad nanti kamu saya bunuh. Dan kita tahu yang ngancam ini bisa membunuh dan akan membunuh kita. Serius ancamannya. Maka saat itulah dalam keadaan terpaksa. Maka saat keadaan terpaksa boleh mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Diizinkan di dalam syariat Islam. Dengan satu syarat bahwa hatinya itu
dalam tenang di atas keimanan. Maka saat itu tatkala Ammar radhiyallahu taala anhum ajmain setelah mengemukakan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajaa bakian mu'tadhiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dilepas oleh penyiksa-penyiksanya, maka dia pun datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bakian, dengan penuh tangis, mu'tadhiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya beriman, kecuali orang-orang yang terpaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Artinya kalau keadaannya terpaksa dan hatinya tenang di atas keimanan, maka boleh mengucapkan, bukan boleh, diizinkan di dalam syariat untuk mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Adapun yang lebih afdol adalah ya diregang nyawanya. Yang lebih afdol adalah diregang nyawanya. Maka ini kisah tentang Ammar ibnu Yasir. Kemudian pula dibawakan oleh penulis di sini adalah Khabbab ibnu al-Arat. Sama, sering dijemur, sering dipukul sampai enggak sadar, sampai Khabbab ibnu al-Arat itu terdengar gumaman-gumaman yang tidak ada yang mengerti. Ini orang sebenarnya ngomong apa? Saking parahnya siksaan-siksaan tersebut. Dan yang disiksa pun bukan cuma laki-laki saja. Perempuan seperti Sumayyah disiksa. Kemudian di sini juga Zunairah disiksa. Ummu Ubais disiksa. Maka mereka enggak pandang bulu. Yang mereka pandang adalah Islam apa bukan? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau enggak? Masalah kulit, masalah umur, masalah gender, mereka udah enggak ini. Yang menjadi dorongan mereka saat itu adalah perbedaan akidah. Perbedaan akidah. Sehingga kita harus tahu alasan mereka berbuat demikian itu adalah karena perbedaan akidah. Begitu juga dengan budak-budak yang lain, yang statusnya budak-budak yang lain. Seperti Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah juga wa kana yu'adzab hatta yafqida wa'yuh wa la yadri ma yaqul. Sama, sering disiksa juga oleh mereka sampai kehilangan kesadaran dan bergumam enggak jelas. Karena saking dahsyatnya siksaan-siksaan yang diberikan. Washtara Abu Bakrin radhiyallahu an. Maka yang biasanya itu membebaskan budak-budak itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikeluarin fulusnya untuk membebaskan budak-budak yang memang masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat atau menurunkan ayat yang memuji Abu Bakar dan mencela musuh-musuhnya Abu Bakar. Tatkala saat itu ketika Abu Bakar radhiyallahu an telah mengeluarkan segelintir sekian banyak uangnya dan hartanya untuk membebaskan budak-budak, karena biasanya kalau orang mau membebaskan budak adalah budak yang kuat, muda dan bisa memberikan manfaat, bisa kerja. Bisa kerja, bisa ngawal, bisa macam-macam. Tapi yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu banyak yang tua, banyak yang lemah. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Saat itu bapaknya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, kasih kritik gitu. Dia bilang, nak, ya kalau misalnya mau bebaskan budak, kenapa nggak bebasin yang bisa mendatangkan manfaat? Jangan yang model kayak gini. Jangan model yang kayak gini. Coba bebaskan yang lebih baik sedikit lah, sehingga kamu bisa mendapatkan manfaatnya. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, inni uridu wajhallah. Yang saya mau itu cuma ridhonya Allah subhanahu wa taala. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Lail, fa anzartukum naran taladha. Maka neraka itu bagi siapa? Bagi musuhnya Abu Bakar. Bagi musuh-musuhnya Abu Bakar saat itu. Dari pembesar-pembesar Quraisy yang punya fulus, yang pemilik budak-budak kemudian menyiksa mereka, fa anzartukum naran taladha. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illa al-ashqa.
Nah, ini neraka jahanam bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu musuhnya Abu Bakar, yaitu Umayyah bin Khalaf, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang memang mendustakan Islam dan berpaling dari ajaran Islam. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang diberikan harta kemudian dia jadikan hartanya itu sebagai pembersih yang menyucikan dirinya, yaitu dengan membebaskan budak-budak yang disiksa karena akidahnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini semua ayat-ayatnya dalam memuji Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum saat itu memperjuangkan tauhid mereka, memperjuangkan akidah mereka, sehingga mereka itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri membedakan antara mana yang lebih lama memperjuangkan tauhidnya dengan mana yang baru saja memperjuangkan tauhidnya. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. La yastawil ladzina minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak sama sahabat yang masuk Islam duluan sebelum Fathu Makkah dengan yang setelah Fathu Makkah. Enggak sama. Ulaika a'zamu darajatan indallah. Yang sebelum masuk Makkah, sebelum Fathu Makkah masuk Islam, derajatnya itu lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah. Begitu juga yang sebelum Fathu Makkah, maka yang ikut Bai'atur Ridwan itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak ikut Bai'atur Ridwan. Yang ikut perang Badar lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang tidak ikut perang Badar. Yang 10 sahabat dijamin surga, yang 10 tentunya yang Rasul alaihi salatu wasallam menjamin mereka, ini yang paling tinggi di antara semuanya. Yang paling tinggi di antara semuanya. Timbangannya itu adalah bagaimana mereka memperjuangkan akidah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin besar pengorbanannya, maka tentunya di situ kedudukan mereka makin agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita misalnya mau mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah seberapa jauh perjuangan kita dalam mendakwahkan at-tauhid dan berjuang di atasnya. Sesimpel itu, sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Barang siapa yang memperjuangkan tauhid di tengah-tengah umat dan tidaklah tauhid itu diperjuangkan kecuali dengan memerangi kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dan dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa besar. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memperjuangkan tauhid, nanti hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Kata Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum. Janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka khalifah di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Dijadikan khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan din mereka, agama mereka sebagai ajaran yang paling tinggi dan paling jaya. Karena orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuat keinginannya dia itu cuma mau diatur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariatnya. Dijadikan itu yang paling tinggi.
Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan rubah yang tadinya itu orang-orang penuh dengan ketakutan, penuh dengan inferioritas, penuh dengan minder sama agamanya, Allah Subhanahu wa taala ganti min ba'di khaufihim amna. Mereka akan merasa aman kemana aja mereka jalan, mereka berada. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa'adallah, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma satu. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Wa la yusyrikuna bi syai'a. Sembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu iya. Kalau ini betul-betul diperjuangkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memperjuangkan tauhid mereka, akidah mereka di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat, maka Allah Subhanahu wa taala yang ganti keadaan mereka dari hina menjadi berjaya. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam tatkala ditanya oleh Abu Lahab, kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalimah wahidah. Satu kalimat saja. Tadinu lakum bihal Arab. Yang dengan kalimat ini orang-orang suku Arab semuanya akan berada di bawah pimpinan kalian. Wa tuaddi ilaikum biha al-ajamu al-jizyah. Dan orang-orang yang bukan Arab akan membayar jizyah kepada kalian. Maka kata Abu Lahab, laka wa asyru amthaliha. Kalau gitu saya mau. Apa kalimatnya? Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Maka saat itu dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang, aja'alta ilahan wahida. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah kamu ingin membuat sesembahan-sesembahan kita itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang ajaib. Tapi tentunya bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mensifati kalimat la ilaha illallah dengan kalimat yang menjadi sebab kejayaan umat. Tadinu lakum bihal Arab. Yang suku-suku Arab pada saat itu berada di bawah kepemimpinan kalian, wa tuaddi ilaikumul ajamul jizyah. Dan orang-orang yang bukan Arab dari ahlul kitab akan memberikan jizyah kepada kalian. Intabihu ya akhwan. Maka setelah kita singgung tentang bagaimana persekusi terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua alasan kenapa mereka itu susah untuk berbuat macam-macam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena kesempurnaan beliau alaihi salatu wassalam. Dan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada setiap sisi-sisi atau sifat-sifat baik manusia. Berbeda dengan manusia-manusia biasa. Biasanya sisi kesempurnaan atau sisi kebaikan yang menonjol itu paling satu. Si fulan apa? Oh, si fulan jujur. Si fulan apa? Si fulan berani. Si fulan apa? Si fulan suka dermawan. Si fulan apa? Paling cuma satu atau dua. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu di checklist. Jujur, dia orangnya. Berani, dia orangnya. Membela yang lemah, dia orangnya. Yang suka dermawan bagi orang-orang miskin, dia orangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesempurnaan beliau alaihi salatu wasallam membuat masyarakat saat itu kalau mau ngapa-ngapain beliau sallallahu alaihi wasallam segan. Ah, enggak enak lah. Janganlah dia. Gitu. Dia itu bahkan oleh musuh-musuhnya gitu saat itu. Yang enggak setuju dengan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa enggak enak, segan. Kenapa? Saking sempurnanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Kemudian yang kedua adalah jaminannya Abu Thalib. Jaminannya Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib ini adalah seseorang pemuka Quraisy yang nemuin sumur Zamzam, pemuka Quraisy yang ngurus Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, pemukanya ini si Abu Thalib. Jadi kalau Abu Thalib bilang jangan sentuh keponakan saya, yang sentuh berhadapan sama saya,
Maka orang-orang ketika mau mengganggu Nabi SAW dari orang, walaupun sempurna aneh pengen dia deh. Ini dia biang keroknya, ana mau ganggu. Berhadapan sama Abu Thalib. Tapi ada Abu Thalib yang jamin. Gak bisa. Enggak bisa. Sehingga sulit untuk ngapa-ngapain Nabi SAW saat itu. Tapi kufar Quraisy mereka enggak habis ide gitu. Enggak habis ide. Kata mereka, ya kalau misalnya kayak begini urusannya, berarti strategi kita adalah tinggal gimana caranya si Abu Thalib ini kita bisa kilik. Kita bisa setting supaya yang tadinya dia mau kasih jaminan ke Nabi SAW, kemudian dia bilang, ya udah, antum jalan sendiri deh. Gimana nih caranya? Maka mereka datanglah ke Abu Thalib. Pertemuan pertama. Jadi bilang kepada Abu Thalib, nggak bisa nih. Ini keponakan antum nih yang kayak gini, nggak bisa. Mengajak kepada tauhid, ya otomatis memerangi kesyirikan, ya suka nggak suka, sesembahan kita dicela oleh Nabi SAW. Artinya dicela, diturunkan derajatnya dari derajat yang berhak disembah menjadi derajat yang bukan berhak untuk diibadahi. Diturunkan derajatnya sama Nabi SAW. Bukan cuma sesembahan kita juga. Orang tua kita dulu beribadah kepada Hubal, sama, dibilang salah sama dia. Masa kamu nggak lihat sih bagaimana resahnya masyarakat saat ini? Udah deh, jangan dibelain, bikin hidup repot. Maka mereka mencoba untuk yang mengutus delegasi kepada Abu Thalib sampai ditawarkan seorang anak. Jadi Abu Thalib ini kan dia memiliki jiwa untuk memelihara gitu. Memelihara dan mendidik. Maka kata kufar Quraisy, ini aja deh. Saya kasih anak baru gimana nih? Ini si fulan pinter luar biasa, Masya Allah. Pinter, cerdas, kuat. Mukanya juga bagus, fisiknya juga baik. Gimana? Daripada kamu ngurusin keponakan kamu yang itu, diganti aja nih. Coba dididik dan dikembangkan sedemikian rupa. Nanti kalau ini kamu ambil, itu keponakan serahkan kepada kita. Maka saat itu Abu Thalib pun marah. Ini perjanjian macam apa ini? Kamu ngasih anak kamu ke saya supaya saya didik, kemudian saya ngasih keponakan saya kepada kamu supaya kamu bunuh. Perjanjian macam apaan tuh kayak gitu? Maka kufar Quraisy saat itu sadar, iya benar juga. Saya kasih anak saya ke dia supaya dididik, dipelihara dengan baik. Kita tuntut apa? Kita tuntut keponakannya suruh kita supaya kita bunuh. Enggak fair. Maka mereka, udah cukuplah. Meeting saat ini bagaimana kita diskusi dengan Abu Thalib cukup. Yang kedua, datang lagi. Karena mereka tahu bahwa kuncinya untuk menghentikan Nabi SAW itu adalah dengan menghapus jaminan keselamatan yang diberikan oleh Abu Thalib. Datang lagi kedua, resah sama. Kita ini sudah resah betul dengan tingkah laku keponakanmu ini. Maka Abu Thalib karena sekian banyak desakan, banyak masukan, kritikan dari family-familinya, maka saat itu Abu Thalib sudah mulai melunak. Sebagai gambaran saja, tatkala mereka itu memutuskan untuk mempersekusi Nabi SAW dan para sahabatnya, itu tahun keempat kenabian. Saat terjadinya diskusi ini itu tahun ke-6. Jadi 2 tahun. 2 tahun mendengar bagaimana celaan maupun keresahan masyarakat saat itu. Jadi ketika Abu Thalib itu lunak, ya kita bisa paham. Kita aja di sini kalau tetangga kita udah mulai bawel gitu kan, tuh kita udah mulai cari tuh kontrakan baru. Tahun depan di mana ya kalau kontrakan habis ya? Begitu. Baru tetangga baru bawel dikit doang. Baru bawel sedikit kita udah mau cari kontrakan baru. Baru digituin doang. Lah bagaimana dengan yang kayak begini? Ya kan?
berapa tahun, 2 tahun. Tiap hari masyarakat resah akibat ulah keponakannya sendiri. Akhirnya datang ke Abu Thalib, bilang, antum nggak capek? Nggak capek? Gitu. Orang lain yang berbuat, yang nanggung resiko Anda. Gimana? Kata Abu Thalib, oh iya benar juga ya. Dia bilang kepada Nabi Muhammad SAW, nak, gimana ini udah banyak banget yang protes. Gimana kalau berhenti, stop aja deh. Stop aja udah. Stop, kita hidup tentram di sini. Gimana? Maka saat itu Nabi SAW, sebagaimana riwayat yang masyhur, yang sering terkenal dan didebatkan tentang kesahihannya adalah berkata kepada Abu Thalib saat itu, ya pamanku, seandainya engkau memberikan aku matahari di tangan kanan, kemudian bulan di tangan kiri, saya nggak mau berhenti. Saya nggak mau berhenti. Saat itu Nabi SAW berdiri, kemudian meninggalkan Abu Thalib. Artinya Nabi SAW siap jalan sendiri. Ada jaminan atau nggak ada jaminan, Nabi SAW jalan terus. Itu namanya dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Kita dakwah buat siapa sih? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang lain orang bilang, ini urusan belakangan. Orang kita dakwahnya untuk Allah, kenapa harus jadi mikir gitu 2 kali? Ya tentunya keadaannya jauh berbeda pada saat Nabi SAW saat itu. Artinya Nabi langsung pergi menjauh dari Abu Thalib. Ya udah, nggak mau kasih jaminan, nggak apa-apa, saya jalan sendiri. Kemudian Nabi SAW pun menjauh. Abu Thalib sadar bahwa keponakannya ini sudah memiliki tekad yang kuat dalam berdakwah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan akidah di tengah-tengah umat. Dia bilang, nggak bisa nih, keponakan saya yang ini kalau udah kayak begini nggak bisa diapa-apain. Jadi daripada gimana-gimana, ya mendingan saya tetap dukung dia. Maka saat itu Abu Thalib panggil, wahai keponakanku, balik ke sini. Saat itu Abu Thalib bersumpah, demi Allah, kamu buatlah apa yang sesukamu. Dakwah jalan terus. Saya nggak pernah akan meninggalkan. Saya nggak pernah akan meninggalkan. Maka saat itu yang ketiga, di keluarganya Nabi SAW yang lebih tinggi pangkatnya dari Abu Thalib itu Abu Lahab. Abu Lahab, kakaknya. Si Abu Lahab, dia udah nggak tahan. Jaminan gak ada urusan. Jaminan gak ada urusan buat saya. Saya akan ganggu nih. Saya akan ganggu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak yang ketiga kalinya ini, maka Abu Lahab pun mulai mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik lewat verbal, baik lewat timpukan batu. Bahkan istrinya, yaitu Ummu Jamil, itu suatu hari pernah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah bawa batu dia. Udah bawa batu. Mencari untuk apa? Buat nimpuk. Kemudian dia jalan, ketemu di Ka'bah, ada Abu Bakar. Di situ ada Abu Bakar dan sebenarnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Cuma tatkala istrinya si Abu Lahab ini datang mendekati Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil pandangannya seakan-akan dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika Abu Bakar radhiyallahu an duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang si Ummu Jamil, dia bilang, "Muhammad mana? Temanmu mana?" Nah, pakai namanya, sebutnya enggak pakai Muhammad. Teman lo mana? Kata Abu Bakar, subhanallah. Dia enggak lihat. Kagak lihat dia. Emang ada apaan? Abu Bakar nanya, emang ada apaan? Saya mau cari nih, batu udah saya pengen timpuk ke mukanya. Sampai saat itu. Sampai seperti itu. Artinya yang bisa ngeganggu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dari keluarganya dia. Abu Lahab, Abu Jahal, dari keluarganya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan masuk kepada bagaimana gangguan-gangguan yang diberikan oleh Abu Lahab maupun istrinya, kemudian Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy dari
sahabat dan dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat itu semua kena, mau nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun pengikutnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, semua kena, nggak terkecuali, semua kena sampai saat itu, sebagaimana kita akan singgung pada pekan berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk rapat musyawarah di Darul Arqam. Mereka memutuskan bahwa sejak saat ini orang yang mau masuk Islam tapi dia tidak punya kekuatan boleh untuk menyembunyikan keislamannya, dan pada saat itu terjadi saat tahun ke-6 kenabian. Hada Allah a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu sedikit mungkin, insyaallah apabila ada yang ingin bertanya, tafadhal, silakan. Ada? Baik, alhamdulillah, apabila tidak kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم